ketemu lagi di Offside Duo bareng gua Panji Suryono dan juga hari ini spesial karena Offsider sering ngedumel, kita sering ngebahas MUTV terus. Mumpung Coach Justinnya lagi liburan, gua panggil nih langsung nih empunya MUTV. Ya, ada Ibnu Jamilo. Halo John, apa kabar John? Baik John, biarin aja. Si Menir kita biarkan untuk liburan sesaat. Iya, gue nanya kan, kita mau offset dulu kapan nih? Ah, males gue, lagi mau liburan dulu. Tuh Kayaknya dia kan, masih baper gara-gara Belanda kalah, malu kan? gue yakin dia tuh nonton gak sepenuh hati. Dia bilangnya yang penting Inggris nggak menang. Ya, tetep aja Belandanya kan kalah sama Inggris. Udah gitu dia kan kalah sama Pange 25 juta kan. Ya pokoknya kalau tim yang menang itu merayakan, kalau timnya kalah pasti cari alasan. Udah paling bener lah. Oke, langsung kita nggak akan lama-lama karena akan ngebahas beberapa topik yang memang lagi hangat sebelum masuk ke MUTV. Ini kan kebetulan kita juga sama-sama ngedukung timnas yang sama kemarin di Euro. Inggris ada, ini gue sempat ngedumel kan, Deschamps udah cukup lama dari 2012, walaupun dia udah pernah juara, tapi gue pernah bilang dia kayaknya udah nyampe titik jenuh nih. Nah, menurut gue Southgate juga kayaknya udah mentok, walaupun mungkin dia bagus di 2 turnamen Euro terakhir dan juga di Piala Dunia sebenarnya lumayan, tapi menurut gue secara permainan udah mentok. Nah, lo melihat dia akhirnya resign, lo perasaannya lebih ke senang, kecewa, atau lo merasa, dah gimana nih Inggris nasibnya gitu? Kalau gue ngelihatnya ada dua sisi sih yang gue lihat. Kalau pertama gini, kalau PSSI-nya atau FA-nya Inggris ini tidak membolehkan pelatih luar non Inggris melatih Inggris, ya ini agak berat. Masalahnya pelatih Inggris tuh nggak ada yang bagus. Iya benar-benar. Nggak ada sejarahnya pelatih Inggris bagus. Cuma kalau untuk dari sisi prestasi yang memang pengen dikejar sama Inggris, ya mungkin dia merasa, nih gue lagi sepak bola gue ekosistemnya lagi bagus nih. Eh, Regenerasinya lagi sehat. Setiap era ada aja yang muncul, ya kan? Ada Harry Kane, sekarang Bellingham, nanti lagi ada Kobe Maino, nanti gua nggak tahu siapa lagi. Yang jelas ekosistemnya lagi bagus. Nah, dia mungkin udah bicaranya FA-nya prestasi, titik prestasi. Nah, kalau memang kasusnya Southgate ini memang Southgate yang mengundurkan diri, menurut gua gila, pelatih ini jiwa besar sih. Jiwa Nah besar. iya kan, respect ya, sama jiwa besar banget ya. Jiwa besar banget, respect banget. Karena mungkin satu sisi yang lu bilang mungkin dia ngerasa udah mentok. Kedua mungkin juga karena tekanan dari media Inggris yang begitu besar. Dan juga Ya, apalagi katanya kan dia sepak bolanya pragmatis banget kan John ya. betul John, karena gua sih ngelihat ada dua perbedaan ya di Piala Eropa sekarang sama 2020. Ya meskipun sama-sama finalis, tapi Inggris di Ya, 2020 lebih sedikit menghibur John. ya. Termasuk di Piala Dunia kemarin juga bagus, yang kalah sama Perancis itu juga bagus menurut gue mainnya. Yang gue sih paling inget waktu Inggris ngalahin Jerman ya di Piala Eropa 2020. Gila itu gue kaget sih. Wah gila Inggris berani main keluar langsung ngambil inisiatif serangan. Terbukti kan 2 gol cepet itu lumayan bikin kaget Jerman itu. Iya. Dan memang akhirnya gue juga bilang, ini kok beda banget sama Piala Dunia juga waktu kalah sama Perancis menurut gue tuh Inggris yang menurut gue mainnya bagus dan di Euro kemarin kayak nggak kelihatan sama sekali mainnya sama sekali ya benar-benar pragmatis. Padahal ada Bellingham yang udah ibaratnya di Madrid udah step up kan, ada Foden yang jadi pemain terbaik Premier League juga. Kok malah mainnya malah downgrade kan? Tapi itu kita nggak bisa, kalau gue ya itu nggak bisa dibilang itu gagal permainan pragmatisnya Inggris. Kenapa? Karena mereka bisa ngulang prestasi yang sama kemarin meskipun memang nggak juara. Betul. Tapi kan lo tahu, sekarang kan tuntutannya ya, anak-anak bola zaman sekarang mungkin udah kepengaruh kali ya, gue sama eranya Barcelona, terus juga era media sosial, eranya Coach Justin nih selalu menggaungkan sepak bola indah. Jadi sekarang tuh kiblat sepak bola tuh kalau ngelihat permainan defensif, parkirbis, pragmatis, kayaknya alergi sekarang ya. Padahal sebenarnya ya kan semua pelatih punya target masing-masing dari manajemennya maupun dari FA-nya beda-beda kan John ya. Ya, betul banget. Karena gue yakin lah setiap pelatih tuh punya target,
punya eh, punya strategi dan dia tahu kapasitas dirinya dan juga kapasitas squadnya, pemainnya. Jadi mungkin ada pelatih yang punya strategi bagus tapi senjatanya nggak cukup, ya dia harus ngambil langkah yang lain gitu loh. Nah, gua kalau di apa namanya di kasusnya Inggris ini kayaknya memang sebenarnya skuadnya bagus. Ya Southgate ini coba ngambil cara lain aja, John. Karena cara yang pertama di 2020 dan juga Piala Dunia kemarin itu udah dicoba, fail. Sama nggak juara juga. Nah sekarang dia mau coba main pragmatis. Cuma sayangnya gue tuh nggak tahu kenapa lawan Spanyol gue tuh berharap itu ada kejutan seperti Inggris bermain di Piala Dunia yang kemarin atau juga yang pas Piala Eropa 2020. Ada shock terapi yang tiba-tiba Inggris berani keluar, nggak apa-apa deh kebobolan 1-2 tapi dia berani main keluar gitu loh. Gue berharap kayak gitu. Ternyata anti klimaks juga ya, walaupun sebenarnya sempat ngasih perlawanan lewat 1 gol, tapi langsung dibalasnya cepat juga ya sama si siapa? Oyarzabal itu ya. Oyarzabal. Kayaknya memang dia kuat-kuatan iman, John. Si De La Fonte. Iya, kalau De La Fonte kan konsisten tuh mainnya. Ya sepak bola menyerang. Dengan bola-bola pendek, variasi dengan bola-bola panjang. Dan juga transisi pemain yang rapet. Mau bertahan maupun nyerang. Jadi memang space-nya mereka nggak begitu lebar. Dan itu yang bikin kesulitan Inggris untuk bergerak. Nah sedangkan Southgate gue ngelihat juga kayaknya dia nggak mungkin pas gue lihat di partai final ya, oh ternyata dia tuh tetap ke mau bermain sepak bola pragmatis, menghasil apa orientasinya hasil akhir. Sebenarnya sampai menit berapa tuh yang golnya Cole Palmer 1-1 itu menurut gue wah gila, sukses lagi nih kayaknya, berhasil lagi nih kayaknya. Jadi memang yang menentukan apa ya? Sebenarnya tuh emang mungkin perbedaan marginnya tipis kali ya. Kalau misalkan ternyata kemarin Southgate berjalan strateginya Palmer masuk, terus juga si Watkins masuk, berjalan efektif, misalkan bisa membalikan 2-1, mungkin ceritanya akan berbeda. Headline-nya, terus juga premisnya tentang seorang Southgate. Tapi begitu dia kalah, langsung tuh dibalik-balikin, kemenangan buat sepak bola indah, kekalahan buat sepak bola pragmatis dan lain-lain seperti itu kan. Betul, balik lagi tadi yang lu bilang setiap pelatih itu kan punya caranya masing-masing untuk mencapai target dan sepak bola menyerang atau main bola menyerang itu kan memang semestinya. Tapi bertahan itu bagian dari strategi sepak bola juga dan itu tidak haram menurut gua. Dan itu memang ada selagi tidak menyalahi aturan law of the games-nya. Sah-sah aja. Cuma memang itu balik lagi pilihan dari teman-teman semua. Lu mau sepak bola yang enak ditonton, ya silakan. Lu ada sepak bola yang hasil akhir, yang bertahan, yang membosankan, yang benar-benar bikin ngantuk, ada juga gitu loh. Balik lagi semuanya target. Tapi memang bahkan ya banyak juga pelatih, gue juga denger kan kemarin main sama SFC anak-anak Liga 1, banyak pelatihnya yang menargetkan yang penting poin, dapat poin, harus dapat poin gitu loh, jangan sampai nggak dapat poin. Jadi artinya apa kan mereka hasil akhir yang dituju juga main sepak bola. Tapi ini kan jauh banget ya, bandinginnya Liga 1 lagi. Pun sebenarnya gitu juga, yang penting kayaknya hasil akhir tuh penting di tanpa mengesampingkan. Ya apalagi turnamen ya. Kalau liga kan kita masih punya banyak ruang gerak untuk rotasi, untuk apa namanya adjust gitu. Kalau turnamen kan memang cuma 6-7 pertandingan, ya hasil yang dicari pasti kan. Betul, makanya top skornya cuma 3 gol, 4 gol. Katro sih. Tapi emang ini Euro paling katro sih anjir. Katro banget gitu. Striker juga kayaknya nggak tajam-tajam banget kalau ngelihat dari jumlah gol ya. Iya. Tapi lu setuju nggak sama premis kalau sekarang sepak bola modern itu jadi kayak apa ya, sepak bola yang udah kayak robot, benar-benar sistematis dan juga ya itu udah nggak ada ruang gerak untuk kebebasan dan juga kreativitas di sana menurut lo John, gimana? Kalau gua udah ngelihat gitu udah lama Ji. Gua ngelihat itu setelah eranya siapa ya? Pirlo apa Zidane ya? Ya Messi sih masih lah, Messi masih lah. Jadi gini, kayaknya dengan statement itu suatu saat gue kangen akan datang ke stadion untuk menyaksikan selain tim, gue pengen menyaksikan satu orang sosok pemain bola yang memang
punya karakter kuat. Kayak Messi tuh kan magnetnya gede banget gitu loh. Gue penasaran banget Ya, pengen ngeliat depan mata gue Messi ngulik-ngulik atau gocek-gocek bola kayak gitu. iya, iya, benar. Iya kan? Dan alhamdulillah gue kemarin masih Sekarang udah gak kesampaian banyak dapet di pemainnya dia final Piala sekelas kayak Dunia. gitu ya. Iya. Sekarang Nah paling dengan Vinicius. betul dan dengan Siapa ada lagi pemainnya yang mungkin punya kebebasan bergerak kayak gitu kan udah gak banyak kan? iya betul nggak banyak sekarang. Ya sekarang kan karena sistem yang bermain. Ada juga yang bilang ini yang patut Ya, disalahkan kalau ini sampai kejadian ini adalah Pep Guardiola. iya. Kiblatnya udah ke sana semua ya. Nah, pas banget karena kita ngomongin soal Pep Guardiola, tadi gue baru baca nih sejam yang lalu katanya ada kemungkinan FA-nya Inggris itu nungguin Pep Guardiola udahan sama City tahun 2025. Nah, meanwhile setahun ke depan dia akan mencari caretaker. Menurut lu masuk akal nggak? Setahun dia nyari caretaker hanya untuk nungguin seorang Pep Guardiola sementara 2026 udah Piala Dunia. Kalau untuk seorang Pep Guardiola kayaknya memang dia kan yang salah satu apa ya menggunakan mazhab sepak bola menyerang efektif dan tidak ketergantungan sama satu dua pemain. Iya. Ya kalau tujuannya untuk ngejar trofi sih sah-sah aja karena itu udah terbukti Ji. Iya. Betul. eh Setiap Pep ada, ya trofi itu selalu ada di klub itu. Jadi parameternya gue ngelihat sih alasannya FA-nya Inggris menawarkan atau sampai melakukan untuk nunggu Pep, oke jeda kosong diambil sama caretaker 1 tahun demi Pep Guardiola. Kalau itu bisa kejadian sih ajaib sih, hebat sih. Dan itu Iya. emang Pep Guardiolanya mau. Nah itu pertanyaan gua. Dan kedua, Pep kan tipikal pelatih yang memang apa ya intens, dia day by day. Nah gua nggak yakin tuh dia punya banyak waktu buat membuat timnya bisa adapt dengan gaya mainnya dengan hanya ketemu setiap kali itu pemusatan kalau lagi FIFA Match Day, pemusatan camp timnas. Kan dia nggak punya banyak waktu tuh untuk bisa ngejust tiki-takanya dengan gaya sepak bola. Misalkan Inggris dapat dia gitu kan, gaya mainnya banyak yang pragmatis tiba-tiba dirubah. Gue nggak ngerasa cukup waktu gitu, makanya gue nggak yakin dia mau ambil job timnas menurut gue. Iya, gue juga nggak yakin karena usianya Pep masih mateng lah, masih masih apa ya, masih banyak di usianya dia yang sekarang dia masih bisa lah ngejar prestasi, berkompetisi masih kuat gitu loh, belum tua-tua banget. Terus juga dan gue nggak tahu kenapa gue ngerasa Pep Guardiola ini punya daya kompetisi di dalam dirinya yang tinggi. Ya meskipun kemarin juga yang dari Barcelona dia sempat sebelum dia ngambil klub lain dia juga sempat healing dulu atau menghilang dulu Iya, iya. dari peredaran sepak bola. Tapi balik lagi larinya ke klub lagi. Kalau itu Pep Guardiola sampai menerima tawaran ini makanya tadi gue bilang ajaib banget. Ada apa nih dengan Pep? Gue nggak tahu kenapa kayaknya si Pep masih doyan untuk berkompetisi atau Latih. berperang di liga-liga Eropa gitu loh. Ya entah itu nanti setelah City dia selesai kontrak dia mau balik kemana gue nggak tahu. Siapa tahu kalau dia ngejarnya orientasinya uang dia bisa ke Liga Arab Ji. Arab. Aduh katro banget sih kalau sampai Pep ke Arab tuh mungkin dia udah bener-bener kehilangan motivasi sih menurut gue selain uang ya motivasinya. Balik lagi Oke. menurut gua kalau kompetisi kalau gini kalau timnas kan kompetisinya jauh jaraknya lama gitu loh dia cukup sabar Iya, nggak iya. tuh untuk nunggu itu. Iya benar. Nah tapi menurut lo kalau misalkan penggantinya nih Southgate, menurut lo siapa yang paling masuk akal? Iya kan yang digoreng-goreng media itu Lampard, Potter, Eddie terus Howe. Eddie Howe. Kayaknya yang punya sejarah main bagus Eddie Howe sama Potter. Oke. Ya antara dua itu kayaknya Lampard sih gue ngelihat belum ada sejarah dia nanganin tim bola terus mainnya bagus ya. Iya ya. Ya derby lumayan sih dulu, cuman ya baru kapasitas derby ya. Dan itu pun juga dia gagal promosi kan dulu kan, terakhir-terakhir playoff kalah kan. Di Chelsea ya dipecat. Ya kan? Yang ngelahirin istilahnya apa permainannya Brighton. Brighton. Iya. Ya mungkin juga dengan kemarin De La Fuente menjadi juara dari berbagai ajang level timnas dari U19, U21 sampai seniornya mungkin bisa menjadi kiblat juga nih buat FA negara lain ya. Jadi kita cari pelatih yang memang
udah kenal sama level-level juniornya Inggris gitu kali ya. Kayak misalkan Brighton dia emang udah biasa nanganin tim kecil di Inggris, mungkin juga cocok untuk nanganin apa timnas Inggris, tapi ya baik lagi bisa nggak dia megang ruang ganti. Nah, Itu dia. ya kan? Apalagi sekarang pemain-pemain Inggris, lu tahu sendiri kan, nama-nama besar. Kadang-kadang tuh nama-nama besar malah justru menurut gue itu jadi musuh musuh dirinya sendiri dan juga timnya. Iya, iya, bener-bener. Ya apalagi padahal di Inggris itu udah hampir nggak ada pemain MU. Ternyata mental toksiknya jangan-jangan juga cuman bukan dari pemain MU tapi dari banyak pemain Inggris di ya, skuad tim lainnya ya pastinya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Inggris kita lupakan dulu karena udah waktunya masuki MU TV nih. Ini MU TV banyak banget update yang harus dibahas karena cepet banget gerakannya sejak diambil alih oleh si Radcliffe dan juga Ineos dari isu soal pemecatan karyawan sekitar berapa seperempat dari total jumlah karyawan sampai dia dulu katanya punya instruksi nggak akan beli pemain lebih dari 50 juta, nggak akan beli pemain dari batas umur berapa tuh kalau nggak salah 25 tahun apa berapa, sampai katanya Ten Hag hanya boleh ngasih list nama list posisi dibandingin list nama. Walaupun itu mungkin dibantah sama banyak orang karena itu keluarnya dari apa tuh media-media yang ibaratnya bapuk lah, koran-koran kuning. Tapi yang so far udah terjadi adalah Zirkzee dan juga Leny Yoro. Ya kan, lo melihat dari Zirkzee dan Leny Yoro ini gimana, John? Uh, ya gue sih suka ya, sukanya gue nggak begitu tertarik dengan pembelian-pembelian nama besar. Tapi kan balik lagi kalau udah tim baru, pelatih baru, teammate baru, nggak jaminan pemain itu bisa memberikan kemampuan terbaiknya. Dan itu udah terbukti di beberapa pemain-pemain MU. Lu lihat El Gasing, siapa lagi? Ya nggak usah jauh-jauh Alexis Sanchez, lo lihat lah dulu lagi jago-jagonya dibeli jelek juga di MU kan. Højlund pun ngeflop musim ini. Iya, jadi gua tuh ya so far menurut gua efektif lah pembelian yang dilakukan oleh MU di bursa transfer sekarang dengan Ineosnya pergerakannya satset nggak terlalu lama tiba-tiba oke, dan gua sukanya dia punya bergending juga, nggak asal beli, nggak panik buying, nggak apalagi ya, nggak yang FOMO yang tiba-tiba ada klub lain mau langsung dibayarin tuh 100 juta, 70 juta. Ini sekarang lebih masuk akal lah. Ineos ini kayaknya memang coba mengubah lagi tim MU ini dengan manajemen yang keuangannya ya kesanggupan manajemen tim bukan papan atas kalau menurut gua. Dia mencoba pers budget dengan menghasilkan pemain-pemain muda, jatuhnya dia berinvestasi sama pemain muda, Ji. Ya, ya, ya. Ini agak sebenarnya menurut gue kalau kayak dari Zirkzee oke lah, karena Zirkzee itu kan dia rilis clause-nya emang sekitar 40 juta, akhirnya ditebus sama MU kan 42 something dengan pembayaran 3 tahun termsnya kan, artinya setiap tahunnya dibayar sekitar belasan juta untuk bayar seorang Zirkzee, itu murah menurut gue. Tapi memang untuk si Leny Yoro ini gue belum tahu nih terms pembayarannya seperti apa. 50 juta katanya add-ons-nya 12 juta. Langsung dibayar, cash, bukan dipecah lagi. Iya dipecah 50, terus nanti ada add-ons-nya itu 12 juta. Nah ini menurut gue jadi gambling, bisa digoreng lagi nih sama haters dan juga media. Karena kan pemain yang baru 18 tahun, kemudian harganya 50 juta, ya ini menurut gue perjudian. Karena kalau kita lihat dari sisa kontraknya kan dia cuma tinggal setahun, 2025. Bahkan katanya Madrid cuma mau nawar dia mentok di 20 sampai 25 juta. Terus juga PSG mentok cuma mau bayar di 40 juta. Nah, ini MU berani nawar 50 juta. Nah, ini kan bisa dua cerita berbeda nih. Kalau ternyata dia sukses, ini akan dibilang, wah pemain yang murah nih untuk 50 juta, jangka panjang, 18 tahun bisa dipakai mungkin 15 tahun ke depan gitu kan. Tapi kan kalau dia gagal, 50 juta, 18 tahun, belum pengalaman dan lain-lain, bisa dua koin yang berbeda nih Coach John. Lu gimana ngeliatnya seorang Leny Yoro 18 tahun? Mungkin gue sorry to say, gue gak pernah ngeliat dia mainnya seperti apa. Cuman pernah lihat dari highlights doang. Gue belum pernah lihat dia mainnya secara 90 menit seperti apa gitu. Lo ngeliat lo ini akan menjadi perjudian juga gak?
Yang pertama, pembelian ini memang dibutuhkan sama MU karena kita Betul center sih, back ya. itu, Backnya udah bau semua sih, bapuk semua emang. iya kan, center back itu posisi yang sangat bolong banget. Apalagi Varane baru cabut. Ya, Harry Maguire ya masih segitu-segitu aja. Martinez ya, ya, kadang ya. cedera. Ya. Evans Lindelof meskipun kayaknya kemungkinan mau dijual ya. Gue belum iya, tahu tuh dia akhirnya betul. nasibnya gimana tuh. Evans diperpanjang setahun kan? Evans diperpanjang, tapi kan udah tua juga. Paling super Iya, sub. betul. Nah, jadi memang kebutuhan MU akan center back ini tinggi banget. Udah gitu, balik lagi tadi, jawaban itu akan ditentukan nanti Ji, menurut gua setelah Iya, musim betul itu ya. selesai. Lu mau bilang ini kemahalan, ini kemurahan, overrated, underrated, itu kita nggak bisa jawab sekarang. Menurut gua loh Iya, ya. benar-benar. Tapi Iya, selagi selagi pembeliannya masih kategorinya masuk akal, masih oke lah. Yang penting tuh MU nggak kayak kemarin siapa ditawarin Braithwaite ya, Everton ya, minta berapa 70 ya? iya 70, 80, 70-an, 80 lah ya. Iya, ya gue berpikir langsung efektif aja daripada gue beli Everton, Braithwaite, gue mending Leny Yoro lah, Iya, iya, iya. Ya, masih karena muda juga. ya memang ya lagi pula Greenwood tuh juga belum ada jaminan juga kan. Even dia udah main di Inggris pun belum tentu jaminan juga bisa cocok di MU juga kan. Betul, betul. Dan harganya hampir 2 kali lipat pula. Iya, bisa istilahnya saat tambahin dikit lagi bisa dapat 2 pemain. Iya. Nah, memang gue juga setuju sih karena ini pemain sebenarnya dari jam terbang kalau dibanding Højlund ya karena Højlund aja waktu 2 tahun lalu sebelum dibeli sama MU tuh dia cuma menjadi pemain rotasi kan. Beda sama Zirkzee yang memang udah inti. Terus juga Leny Yoro udah capsnya kemarin 44 pertandingan kalau nggak salah dan 2 tahun terakhir dia 60 penampilan lah. Jadi memang untuk Statistiknya pemain bagus. muda ya, untuk pemain muda menit bermainnya cukup banyak. Tapi memang baik lagi gue melihatnya tadi yang sesuai kata-kata lo, ini memang menurut gue udah investasi jangka panjang, bukan yang memang kayak dulu eranya Mourinho atau Van Gaal yang memang gue beli pemain buat menjadi juara tahun depan gitu. Karena gue lihat Zirkzee kan seingat gue dia golnya di Serie A tuh cuma 12 gol kan. Jadi memang bukan striker yang bisa mencetak 20 gol ke atas. Jadi ini ya bakal butuh waktu gitu walaupun ada Van Nistelrooy gabung bisa menularkan ketajaman tapi menurut gue dia sama Højlund itu sama-sama pemain yang masih rough bahkan Zirkzee aja di Belanda belum jadi tim utama loh kemarin hampir nggak main jadi inti kan jadi ya gue bilang nih bisa menjadi ya bumerang juga walaupun ya menurut gue 40 juta oke lah ya 40 juta kita beli Fred 60 juta beli Van de Beek 40 juta menurut gua ini nggak jelek menurut gua untuk pagu seperti itu kan. Nah, Leny Yoro menurut gua sedikit lebih gambling tapi ya will see gitu. Kita lihat karena menurut gua back itu kalau dia nggak blunder parah sih gua rasa sih dia akan aman-aman aja tapi dia akan bisa menjadi bagus atau enggak baru bisa dilihat mungkin 2 tahun ke depan. Tapi menurut tuh dengan adanya Leny Yoro isu De Ligt itu akan pudar atau menurut tuh masih mungkin De Ligt datang ke MU? Masih mungkin. Sangat mungkin menurut Berarti gua. harus jual pemain dulu kan? Iya, karena nanti MU pasti akan jual beberapa pemain. Dan yang paling santer sekarang Tomine mau ditawarin ke Galatasaray ya. Nah, jual deh tuh sekalian. Enggak. Ya bisa jadi, tapi sih Yang udah kayaknya kemarin kan Greenwood ya. ke Greenwood Marseille udah. Ya. Lu sedih nggak Greenwood akhirnya cabut for real gitu udah permanen? Nih gue kalau bicara pribadi, bicara skill, gue menyayangkan anak itu cabut. Tapi kalau dari kita bicara lebih ke brand image, lebih ke positioning sebuah brand sebesar MU, ya apa yang dilakukan MU bener gitu loh. Kalau gue ya, demi menyelamatkan perahu yang lebih besar lagi, Ji. Ya, karena emang gua rasa emang dia di Inggris udah no hope lah untuk bisa mengembangkan. Bahkan kemarin seingat gua kan dari presidennya Marseille apa dari siapa gitu yang emang sempat menentang ya dengan kedatangan seorang Greenwood di Marseille gitu kan. Jadi memang ya nggak semua klub mau image-nya dirusak sama Greenwood yang udah punya catatan hitam itu ya. Betul, di luar itu kejadian itu kacamatanya lu mau dari sisi ceweknya atau cowoknya ya benar salah, tapi kan itu dia sudah udah ada hukuman, ya kan Ada barbuknya soalnya ada jejak digitalnya soalnya ada kan Betul. suaranya, videonya sedikit gitu kan. Itu kan bisa jadi presiden yang buruk bagi klubnya menurut gua.
nanti bisa jadi itu backfire dan jadi efek domino yang kemana-mana. Bisa jadi nanti diboikot lah klubnya lah, merchandise-nya nggak laku, ya rugi besar lah. Mendingan lu jual, iya lu datengin lagi pemain baru, lu ciptain lagi atau lu mungkin ngambil dari akademi, ya pasti banyak lah, pasti ada cara. Cuma tinggal nunggu waktu doang. Tapi kalau lu mengorbankan perahu yang lebih besar itu lebih riskan menurut gua, lebih resikonya gede. Iya. Ya memang resiko yang ditempuh memang sangat besar sih kalau memang memaksakan seorang Greenwood akhirnya balik ke MU. Tapi kalau balik lagi kita ke seorang De Ligt, menurut lo De Ligt pemain yang memenuhi ekspektasi zaman dulu nggak sih? Karena kan dulu dia begitu besar namanya sebagai kapten muda pemimpinnya Ajax. Tapi gue melihat waktu dia pindah ke Juve sama Bayern tuh kayak dia bukanlah pemain yang sama De Ligt yang dulu gitu. Ya betul, setuju banget. Itu jatuhnya gue ngelihat kayak Anthony ya. Anthony gila mewah banget waktu di Ajax gitu loh. Mewah ini pemain. Cuma pas begitu landing di MU, ya ampun. Tiba-tiba kayak kerupuk kena angin, Ji. Melempem, iya. Ngomongin soal De Ligt tadi John, ini memang pemain yang memang dulu di Ajax begitu dominan, tapi di Juve kayak dia sering dirotasi. Begitu juga di Bayern dia juga bukanlah main back ya, karena sering dirotasi sama Upamecano, sama Kim Min Jae kemarin. Bahkan sosok Eric Dyer bisa sampai masuk juga ikut gantiin dia kan, itu iya malu-maluin lah gitu ada Eric Dyer. Lo tapi melihat, tapi kan kadang-kadang pemain jelek di tim lain, kadang-kadang ketika dia dapat kepercayaan lebih, percaya diri balik, mungkin dia bersama Ten Hag bisa akhirnya balik lagi ke performa sebelumnya gitu ya. Iya. Jadi kalau menurut gua, kalau emang Ten Hag-nya yang minta, itu artinya Ten Hag-nya punya kemampuan untuk bisa mengembalikan kemampuan terbaiknya De Ligt. Dan itulah tugasnya pelatih, John. Tugasnya pelatih. Walaupun Anthony walaupun nggak itu ya, nggak efektif nggak works ya. Ten Hag yang minta. Ya tapi mungkin berarti gue nggak tahu kenapa nih ada yang salah mungkin dari format pendekatannya pelatih dengan pemain. Tapi bisa jadi karena faktor pemainnya juga John yang memang nggak keluar. Mungkin caranya Ten Hag gue udah menggunakan cara A, B, C, tapi kok ini pemain nggak keluar juga ya. Dan menurut gue pelatih itu selain lo jago strategi, jago taktik, tapi lo juga harus jago yang namanya pendekatan sama pemain gitu loh. Jago masalah hubungan, lo bisa menjaga hubungan baik dengan pemain. Karena buat gue ngerasain ini skupnya gambaran kecil aja ya, analoginya waktu itu gue masih SMA, tim basket gue itu dilatih ada 2 pelatih. Nah yang satu tipenya memang lebih dekat ke pemain, ajak ngobrolnya asik. Yang satu lebih gayanya agak militer, keras gitu loh. Oke, Keras. Jadul lah. Pelatih zaman dulu gitu ya. Nah 2 tipe pelatih ini, gue nggak tahu kenapa. Mungkin yang keras itu bisa bikin kita di lapangan jadi kayak, semangat. Tapi satu sisi ketika ada sesuatu yang nggak nyaman masuk ke dalam hatinya pemain, namanya kan manusia ya John ya. Kadang kadang hati lu lagi enak, kadang hati lu lagi enggak. Nah itu malah justru drop. Tapi pelatih yang strateginya nggak begitu banyak, dia mendekatkan pendekatan karakter setiap karakter di pemainnya itu, dia menggunakan cara yang persuasif John, kayak yuk bisa yuk, kayak misalnya pemain melakukan kesalahan, oke nggak apa-apa, yuk bisa lagi, kita bikin lagi. Nah itu yang bumbu-bumbu atau cara-cara kayak gitu tuh yang menurut gua pelatih harus punya. Lu nggak cuma harus kasar atau mungkin keras doang, tapi lu harus bisa melakukan pendekatan ke pemain. Ya benar-benar. Jadi memang ya nggak ada ilmu pastinya, nggak ada resep pastinya ya untuk bisa menjadikan pemain transfer itu sukses apa enggak. Karena kita tahu yang pemain yang udah begitu nyetel di Premier League misalkan kayak Alexis Sanchez ternyata pindah ke MU bapuk. Terus contoh lainnya Anthony yang udah kenal begitu sama Ten Hag cara mainnya dan segala macam, ke MU ternyata bapuk juga. Jadi kayak bahkan mulai digantikan juga sama si Ten Hag kita kira sama Garnacho di sana sama Amad Diallo. Bahkan Van de Beek aja yang punya tempat khusus di Ajax dulu nggak dipakai sama sekali sama Ten Hag di MU kan. Jadi memang resepnya tuh beda-beda ya. Mungkin ini akan menjadi case yang berbeda lagi buat seorang De Ligt kalau memang jadi ke MU
justru dia bisa mengembalikan performa terbaiknya ketika waktu dia masih di Ajax gitu ya. Iya. Cuma kan kita bisa lihat juga John di lapangan, kalau pemain ini punya fighting spirit yang tinggi, punya kemauan yang besar untuk mau main ngotot gitu loh. Mungkin mainnya jelek tapi dia ngotot John, bola di Iya. mana aja dikejar. Dia lo lihat deh, kayak John Stone waktu dia di lawan apa ya? Lawan Swiss apa lawan gue lupa. Itu Inggris lagi ketinggalan. Dia juga main lagi nggak begitu bagus. Tapi Oke. bola di mana aja dikejar dan dia akhirnya dia dapat apa? Dia jatuh yang dia sampai mukanya itu ngebentur rumput. Jadi menurut gua Hmm. bumbu-bumbu yang kayak gitu ya, gimmick-gimmick yang dimiliki pemain ngejar bola, lu pas begitu lu sukses sliding lawan lu bisa teriak meluapkan emosi lu, itu salah satu Hmm. upaya untuk dia ngembaliin performa temen-temennya juga. Jadi tuh energinya bisa kesebar Iya. ke semua orang gitu loh. Bahkan penonton aja. Kayak kita inget deh waktu Casemiro pertama kalinya tak gol atau apa. Wah gila fighting spiritnya. Iya, itu ini Lisandro banget ya. Martinez. Iya kan? Iya. Nah itu Oh pemain-pemain iya, yang menurut gue yang waktu dibeli juga dibutuhkan. ya. Nah, tapi kalau soal dibutuhkan, menurut lo dengan transfer sekarang masih butuh berapa orang lagi, John? Ya sebenarnya Berapa posisi lebih tepatnya? Posisi apa aja menurut lo yang emang krusial? center back kan krusial banget tuh ya menurut gua. Kan udah dapat ya satu Leny Yoro, kemungkinan antara De Ligt atau Braithwaite ya yang lagi dikejar satu lagi ya. Gua sih berharap satu lagi inilah holding midfield John, gelandang bertahan John. Ini kan yang lagi diangkat-angkat namanya si Toby Collier ini kan, Toby Collier ini yang katanya mau disulap sama Ten Hag jadi Frankie de Jong baru gitu. Menurut lo muluk-muluk nggak sih? Apa itu gorengan media doang kali ya? Gorengan media menurut gua John. Tapi kayaknya Ten Hag juga butuh lah pemain yang punya jam terbang. Ini kan pemain Iya, baru. gue setuju sih. Ya kalau pemain baru yang memang diorbitkan ya butuh waktu gitu loh. Nggak bisa langsung lu first team, nggak bisa. Iya kan pasti lu akan Iya, iya. dikasihnya super sub dulu 5 menit, Iya, iya, ditambah iya. lagi 7 menit, besokannya mungkin bisa 15 menit. Lu lihat aja kayak Kobe Mainu. Iya. Lama gitu John, Iya. prosesnya lama untuk bisa mendapatkan itu. Gue tuh yang menyayangkan justru Kambuala apa Kambuaya ya. Yang Kambala. menurut gue Kombala. Ya. iya itu punya potensi loh menurut gue, kenapa dilepas ya? Itu dilepas Dilepas kan? ya. Iya, dilepas dia. Iya. Ya mungkin itu untuk ngasih ruang uang sama ya space buat si back-back baru itu kan. Ya, tapi gue penasaran juga sih karena siapa? Gue sih berharap Siapa ada lagi? lagi holding midfield yang berkelas yang bisa bisa menjadi opsi lain selain Casemiro karena butuh MU di situ. Jantung pertahanan MU itu sebenarnya bukan di center back tapi di holdingnya, di tengahnya dulu. Kalau dia bisa memutus aliran bola lebih cepat, kiper kita akan atau gawang kita akan jauh lebih aman gitu. Dan stabilitas permainan lini tengah ke depan itu akan lebih nyaman lagi. Jadi Bruno terus ke depannya Kobe Mainu bisa lebih leluasa untuk nge-build up serangan dan nyuplai bola ke striker. Kalau tengahnya rapuh, aduh John. Oke, terakhir John, ini satu pemain yang gue penasaran menurut lo kisahnya berakhir seperti apa? Jadon Sancho, dia udah balik, katanya Ten Hag sudah melupakan yang masa lalu. Menurut lo ini cuman manis-manis di pramusim ini atau menurut lo dia akan dibuang nih? Ini gue penasaran nih, Sancho menurut lo gimana nasibnya? Betul, ini kalau gue mengibaratkan dia adalah buku cerita yang setiap halamannya tuh ada plot twist yang menarik John. Iya nggak? Udah kayak sinetron. Sinetron aja kebaca, ini nggak kebaca nih. Bener, ini nggak kebaca. Ini tuh kayak series tapi seriesnya yang kelas OTT Netflix lah ya. Bukan yang bukan sinetron bukan. Ini kelas OTT Netflix yang memang disimpan konfliknya itu dan juga plot twistnya. Yang pertama mereka datang baik-baik ketemu, sempat punya hubungan baik, terus tiba-tiba pecah sampai akhirnya pisah, dipinjamkan keluar dan yang satu bagus, yang satu dapat trofi gitu loh. Iya kan? Iya, Ten Hag tuh akhirnya dapat trofi setelah banyak dibully segala macam. Nah, terus banyak fans yang berharap untuk Sancho ini balik lagi karena dia gacor di sana di Dortmund, iya kan? Iya. Tapi satu sisi lagi, kalau
Gua nih ya ditanya, gue sebagai Ten Hag, gue sih waktu kejadian itu ya, gue akan berpegang teguh sama Ten Hag. Percuma lu punya pemain jago, tapi kalau nggak nurut, Iya, ya, attitude penting memang. percuma deh. Lu yang ada tuh bakalan jadi bom waktu aja. Mungkin 1 game, 2 game lu bisa dapet apa yang lu mau. Tapi selanjutnya lu kerja dengan situasi dan kondisi yang nggak nyaman, itu pasti, apalagi orang bule ya, apalagi orang Belanda, lu tahu sendiri Koci, kan paling nggak bisa basa-basi. Iya, 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 iya. Langsung bail out dia kalau udah gak nyaman pasti. Betul, langsung speak up gitu loh. Lu ngapain? Lu ngomongin gua, lu apa segala macam. Nah, dengan adanya cerita mereka katanya sudah baikan, mereka sudah bisa kerja bareng lagi. Ini berita bagus banget dan gua harap, gua yakin jadi dengan kejadian ini Ten Hag tahu maunya Sancho apa, Sancho pun tahu gayanya Ten Hag seperti apa. Jadi udah saling pengertian. Kalau pacaran John, putus nyambung. Nah ini balik lagi, lu harusnya udah semakin dewasa gitu loh. Harusnya. Atau jangan-jangan semakin menyimpan unek-unek satu sama lain gitu, nunggu sampai pecah, sampai meledak lagi, jangan-jangan. Serba salah, John. Karena menurut gue setuju sama lo, ini bakal jadi bom waktu ketika memang hasilnya lagi berjalan cukup smooth, mungkin semuanya akan kelihatan baik-baik aja. Tapi ketika dalam pressure yang sangat tinggi, hasilnya lagi berentetan lagi buruk, pasti bisa pecah lagi nih kalau memang masih ada unek-unek satu sama lain menurut gua. Terutama dari Sancho-nya ya. Iya, karena kan Sancho balik lagi dia lebih jiwa mudanya tuh masih kelihatan banget gitu. Pemain ini gua nggak tahu lah, kalau dari sisi di lapangan sih memang punya potensi bagus, punya skill. Cuma tapi dari sisi hubungan, kalau di agama tuh hablum minallah sama hablum minannas gitu loh. Hubungan Minanas, antara manusianya gitu loh, hubungan lo dengan teammate-nya. Kita nggak tahu di ruang ganti Sancho ini tipe yang bisa diterima sama banyak orang atau justru dia menyendiri, yang abis latihan pulang sendiri terus diajak nongkrong sama tim dia nggak mau, atau mungkin datang sesekali abis itu cabut, kayak kayak nggak mau bonding gitu loh John. Iya, iya, iya. Ya walaupun ya tapi memang mental-mental anak zaman sekarang memang agak susah sih ya. Harus menurut gua jadi menjadi pelatih di era sepak bola modern ini di tengah Gen Z dan juga media sosial memang nggak gampang sih. Treatmentnya nggak bisa kayak zaman dulu kan. Makanya gua kalau ditanya pelatih paling favorit gue selalu Ancelotti, nggak lekang oleh waktu bro. Betul. Dia tuh kayak bisa menyesuaikan kan dengan eranya pemain ini, eranya pemain ini. Dia tuh kayak mau coba. Dia tipe pelatih yang menurut gue ya mau mendengarkan apa keinginan pemain. Nggak satu sisi gitu loh. Iya. Lu yang harus dengerin gue pelatih, lu harus dengerin gue. Nah, tapi kan kalau gue adalah tipikal, gue adalah orang yang cukup skeptis sama Ten Hag di musim lalu. Menurut gue enough lah gitu sama Ten Hag. Kecuali memang manajemennya akan nge-backup sangat luar biasa. Nah, so far memang manajemennya cukup backup nih, cukup gercep, ngasih dia pemain yang dia mau. Nah, lu seberapa optimis sama Ten Hag untuk sekarang dengan manajemen yang baru ya? Gini, kalau parameternya cuma sekedar trofi, menurut gue tim sekelas MU harusnya musim depan kalau Ten Hag cuma sekedar trofi yang sekelas itu sih bisa aja untuk dipecat. Dipecat, oke. Dipecat. Tergantung tolak ukurnya juga sih ya, karena kita tahu kayak Chelsea sama Potter, gue pikir itu akan jangka panjang kan dengan pemain-pemain yang dibeli baru semua. Potter yang CV-nya masih baru, ternyata setahun dipecat juga gitu kan. Masalahnya tim kayak MU, Chelsea sekarang tuh mereka tuh bukan cuma sekedar klub Ji. Mereka itu lagi kayak menyelamatkan sebuah perusahaan besar gitu loh. Iya, benar. Iya dong. Jadi kalau klub lu nggak berprestasi, yang ada nanti rate lu, saham lu tuh bisa turun, banyak kehilangan keuntungan. Nah, gimana caranya supaya keuntungannya itu semakin besar? Wajar lah, lu kalau punya bisnis, lu punya usaha, lu pengennya untung, itu sangat wajar. Iya kan? Nah, masalahnya Jamilos gimana Jamilos? Untung aman, nggak sejauh ini? alhamdulillah. Income naik terus. Alhamdulillah. Nah, Jangan lupa datang ke Jamilos nasi goreng. Ada di mana kan? Ada 2 cabang sekarang ya? ada di Ben Hill, Daniel yang baru kan? Yang pertama di Kemang kan? Kemang, gitu. Mantap. Nah, satu lagi John, kalau menurut gua, MU, Chelsea yang lain, ini kan tim besar, bukannya SSB John. Yoi, benar. Bukannya pembinaan, dia tidak melakukan pembinaan tuh ada divisinya lagi gitu loh. Lu ada yachtnya
yang usia mudanya gitu, itu baru melakukan pembinaan. Nah kalau udah tim sekelas MU masih lu ngasih ruang untuk, ini udah cukup baik sih menurut gua. MU masih memberikan kesempatan untuk Ten Hag. Dan jujur gue juga masih penasaran. Gue masih penasaran Iya, iya. kira-kira sejauh apa Ten Hag akan melangkah ketika dikasih kesempatan kedua sama MU. Itu kalau gue sih lebih, kalau gue harapannya adalah mungkin bukan trofinya sih. Gue pengen tahu, iya, filosofi permainan apa yang bisa akhirnya dimunculkan oleh Ten Hag. Karena gue ngeliat 2 tahun, ya selain reactive football dan counter attack, gue nggak melihat ada filosofi lain identitas yang bisa bikin fans MU bangga. Karena kan harapannya dari awal dengan Ten Hag adalah sepak bola yang atraktif, menyerang. Kalau ujung-ujungnya cuma bermain reaktif dan juga counter, ya kita bisa ngapain ganti dari Jose Mourinho, ngapain ganti dari Ole Gunnar Solskjaer gitu kan. Gue pengennya itu aja dulu, filosofi bermain oke. Kalau memang nggak dapat trofi menurut gue ya udah, karena kita udah dapat 2 trofi, main jelek tapi dapat 2 trofi kan, Carabao sama FA Cup. Nah gue pengen lihat sekarang kita bisa main bagus, trofi dapat apa enggak, ya itu lihat nanti. Minimal Liga Champions lah, peringkat 4 untuk dapetin duit ya. Sama. Gua nggak muluk-muluk untuk Ten Hag dengan Ineos dan juga rekrutan pemain-pemain barunya di musim ini. Target gua nggak muluk-muluk. Gua nggak mau bilang MU bakalan juara Premier League. Masih agak sulit. Setuju ya. Masih agak sulit dan nggak realistis karena masih ada Pep. Ya iya, gue juga setuju. Selama ada Pep nggak akan ada yang juara sih itu menurut gue ya. Apalagi dominan. Kalau misalkan juara mungkin bisa nyolong sekali, tapi nggak akan bisa dominan gitu kayak Pep di Premier League sih menurut gue. Atau Ferguson dulu ya. John, sudah terbukti Jurgen Klopp aja minta libur dulu. Stres banget ya. Udah memiliki pelit, lawannya Pep Guardiola gitu kan. Betul, jadi maksud gue yang paling realistis untuk MU musim ini dengan Ten Hag-nya dan juga Ineos-nya, ya udah cara bermain dulu. Minimal kalau MU bisa bermain seperti yang pernah diperagakan Ten Hag bersama Ajax-nya, bisa bermain seatraktif itu, bisa menggunakan senjata-senjatanya dengan maksimal, merotasi pemain-pemain yang dibutuhkan, yang didatangkan itu juga dengan optimal. Nah, disitulah gue bisa menandakan kalau Ten Hag punya potensi besar untuk membawa MU dan juga trofi Liga Inggris. Tapi kalau cara mainnya besok nih, musim ini nih, masih sama aja kayak musim lalu, forget it. Lupain. Nah itu juga sama ya. Sama gue juga harapannya kayak gitu. Jadi nggak muluk-muluk trofi, karena gue lihat dari pembeliannya, ini pembelian jangka panjang. Zirkzee gue bilang juga bukan predator. Kemudian si Yoro, even ada De Ligt pun yang juga bukan dalam masa prime-nya. Jadi ya udahlah, kita lihat yang penting bagaimana Ten Hag udah dapat pemainnya, bisa nggak nih dia main dengan gaya yang dia inginkan. Oke John, terima kasih sudah setengah jam nemenin Offsider ya, penontonnya Offside Duo, gantiin Coach Jasin yang lagi nggak mau diganggu liburan. Semoga dengan kekecewaan kita bertahun-tahun bersama MU dan juga Inggris tahun ini bisa terbayar di musim depan. Thank you John ya, udah join. Siap. Kita ketemu lagi Offside Duo hari Selasa, hari Kamis minggu depan. Enggak. Hari Kamis ya. Selasa minggu depan bersama Coach Jasin pastinya. Thank you John. Thank you John, siap-siap.